Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di pagi ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Usulus Salasah. Kita menginjak pada macam-macam ibadah bagian istighosah, yaitu thalabul ghaus, yaitu meminta keselamatan pada saat ada kondisi yang sangat terdesak dan kebinasaan. Wa dalil istighosah qauluhu subhanahu wa ta'ala ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah tatkala kalian itu beristighosah kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian mengijabahi, menerima istighosah kalian. Anni mumittukum bi alfin minal malaikati murtifin. Sungguhnya saya, kata Allah, menyediakan ataupun mendatangkan bala bantuan untuk kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ayat ini berkaitan dengan perang Badar, ya. Di mana pada saat perang Badar Nabi alaihi salatu wasallam istighosah. Ya, istighosah itu sebenarnya sendirian, tetapi ayat ini dalam bentuk jamak, ya. Ada wawu jamak di situ. Istastaghithuna rabbakum. Ya, tastaghithuna rabbakum. Jadi ini menunjukkan bahwa amalan seorang pemimpin, ya, yang mana walaupun dilakukan sendiri, tapi masalahnya itu untuk orang banyak, ya. Maka penyebutan di dalam ayat ini menunjukkan betapa mulianya amalan seorang pemimpin pada saat dia memikirkan masalah dari rakyatnya. Karena sebuah amalan yang sendiri, namun diperuntukkan untuk kepentingan orang banyak ataupun manusia yang banyak, sehingga kitab di dalam pembicaraan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan banyak, ya, sehingga seorang pemimpin itu pada saat melakukan sesuatu bukan didasarkan kepada kepentingan pribadi, tapi dia meninjau kepentingan orang banyak, ya. Seperti tatkala Rasulullah SAW beliau istighosah di perang Badar, istighosah beliau itu bukan semata untuk kepentingan beliau pribadi, ya, tetapi adalah untuk kepentingan seluruh kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Tidak sekedar kepentingan kaum muslimin yang ikut perang Badar, bahkan yang tidak muslimin tentu menganggap bahwa kesulitan yang dialami Rasulullah SAW di dalam perang Badar, yang mana jumlah pasukan 300 sekian melawan 1000, ini bisa akan mendatangkan bahaya bagi keberadaan Islam dan kaum muslimin. Sehingga tidak hanya berlaku pada orang yang ikut perang saja. Dan istighosah dari Nabi alaihi salatu wasallam di sini disambut ataupun diijabahi oleh Allah itu dengan memberikan bala bantuan pertolongan yang tidak akan mungkin orang-orang musyrik mampu menghadapi, karena yang didatangkan adalah para malaikat, ya.
ranah malaikat membantu manusia itu sebenarnya di dalam muamalah kepada manusia itu tidak berlaku. Ya, tidak berlaku karena mereka punya alam. Kita punya alam, berlaku hukum yang berbeda, ataupun berlaku ketentuan-ketentuan dari Allah yang ada batasannya. Tapi tatkala kemudian malaikat itu diizinkan oleh Allah, ya, maka mereka akan datang dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merupakan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya manusia itu bisa beramal dengan amalan soleh. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya itu sangat mudah untuk menghancurkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mengutus satu malaikat saja, misalnya Jibril ataupun Israfil, ataupun malaikat yang lain, niscaya akan binasa. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan yang demikian, karena memang kita hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diuji, bisa beramal dengan amalan soleh. Siapa di antara kita ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Alladzi khalaqal hayata wal mauta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang telah menciptakan kematian, demikian pula kehidupan, agar supaya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalannya terbaik. Sehingga disyariatkan, ya, salah satu amalan tersebut adalah berjihad seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Istighosah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi telah dijelaskan talabul ghaus wa huwa al-inqadhu min syiddah wal halaq, yaitu menginginkan pertolongan, ya. Pertolongan yang dimaksud pertolongan di sini adalah keselamatan, ya. Menginginkan keselamatan dari apa? Yaitu inqadhu min syiddah, keselamatan dari kondisi yang sangat keras, ya. Wal halaq, kondisi yang bisa membinasakan. Istighosah itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah istighosah terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dari amal yang paling utama. Min afdhalil a'mal wa akmaliha. Dan juga amal yang termasuk amal yang paling sempurna. Dan istighosah ini kebiasaan, ya, menjadi kebiasaan para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang yang beriman, para Rasul, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti mereka ini memang di dunia itu akan banyak ujian, sehingga kondisinya banyak mengalami siddah, banyak mengalami hal-hal yang bisa menjadikan halak kebinasaan. Nah, di saat itulah ini yang membedakan dengan orang kafir. Di saat kondisi-kondisi siddah, kondisi ada halak tersebut, mereka kemudian minta untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai dikatakan burusul, ya, dia merupakan kebiasaan para Rasul wa atba'ihim dan juga para pengikutnya. Nah, dan kita sebagai kaum muslimin ini Rasul alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita untuk kita istighosah di tiap pagi dan petang. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiru aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Jadi kalau istighosah zikir pagi petang itu istighosah yang sifatnya kepentingannya pribadi. Karena disebutkan di situ ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi maha tegak. Ya, bi rahmatika astaghfiru, dengan rahmatmu hamba
beristighosah, ya. Atau ya, apa karena rahmatmu hamba beristighosah, atau hamba beristighosah, ya, menginginkan rahmatmu. Di atas makna-makna semua itu adalah makna yang benar. Ya. Lagi itu. Istighosahnya apa? Aslih li sya'ni kullahu. Kepentingan yang diistighosahkan adalah aslih li. Perbaikilah untuk hambamu. Urusan hambamu ini semuanya. Wala takilni ila nafsi qarbata ain. Dan jangan engkau ini serahkan diri hambamu kepada hambamu sendiri. Walaupun hanya sekejap mata. Ya, ini menunjukkan bahwa nafsu itu tidak akan bisa dihadapi kecuali dengan pertolongan Allah. Karena di situ disebutkan aslih li sya'ni kullahu wala takilni, pada lafaz wala takilni ila nafsi. Berarti jiwa ini memang benar-benar, jiwa kita ini sulit untuk kita hadapi. Tidak akan bisa kita menang menghadapi jiwa kita kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya jangan sampai seorang percaya diri dengan dirinya sendiri. Makanya ada penyebutan wala takilni ila nafsi tarbata ainin. Dan juga menunjukkan bahwa urusan kita ini, baik urusan agama maupun urusan dunia yang banyak, itu tidak akan bisa terkumpul kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita minta untuk seluruh urusan kita itu diperbaiki oleh Allah. Ya, diperbaiki, aslih li sya'ni kullahu, semuanya. Ya, karena setiap urusan yang kita hadapi di dunia ini, itu baik urusan agama maupun urusan dunia, itu bisa terjerumus di dalam perkara-perkara yang sangat membahayakan diri kita. Contoh misalnya perkara agama, sholat, ya, amalan kan sholat. Bahkan ini, seperti sekarang ini, menuntut ilmu. Itu amal soleh. Tetapi terhamparkan padanya ketidakikhlasan, niat yang salah. Yang bisa berujung pada kesyirikan. Waliyatubillah. Bahkan syiriknya tidak sekedar syirik kecil, bisa terjatuh pada syirik besar. Sebagaimana para penyembah kuburan itu, tidak sedikit di antara mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan menghafal Al-Quran, ya, sibuk menghafal Alfiyah, sibuk menghafal matan-matan kitab, ya. Tapi kenapa mereka sampai datang ke kuburan, kemudian minta kepada kuburan? Itu menunjukkan orang-orang yang urusannya tidak diperbaiki. Walaupun mereka menghafal Al-Quran, menghafal matan-matan kitab bahasa Arab, ya. Dan jangan ditanya di dalam masalah bacaan Qurannya bagus-bagus. Ya. Nah, juga di dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia ini juga akan terhampar. Seorang akan dihadapkan kepada ini ketaatan, ini sesuai aturan syariat, dan ini adalah sebuah kemungkaran. Gitu. Sebuah kemungkaran. Yang mana kalau dilakukan itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian di dalam peristiwa yang dialami Nabi alaihi salatu wassalam perang Badar, setelah beliau melihat jumlah pasukan musyrik yang 1.000, kemudian jumlah beliau cuma sekitar 310 sekian, ya. Karena ini ada saling jumlahnya ini ada beberapa riwayat, ya. Dan beliau mengatakan 310 sekian gitu. Karena inilah yang lebih selamat. Ya. Beliau ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau masuk pada aris, yaitu tenda. Kemudian Yunas itu robbah. Dan beliau berdoa kepada Allah dengan
adab-adab yang bagus dengan seruan-seruan yang indah. Beliau sampai di situ sedangkan dengan nasada ya. Nasada itu seperti untaian kalimatnya itu kalimat-kalimat yang bagus, yang indah. Ya, bagus lagi indah. Jadi dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau berdoa dengan penuh adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan rafi'an yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya mustaqbilal qiblati, beliau menghadap kiblat. Beliau berdoa, Allahumma anjazi Allahumma anjis li ma wa'atani. Allahumma intuhlik hadhihi isabah min ahli Islam la tuqbad fil ardh. Ya Allah, penuhilah untuk hambamu ini apa yang telah engkau janjikan kepada hambamu. Wahai Allah, apabila engkau binasakan kelompok ini ya, dari kalangan orang Islam ini, ya, niscaya engkau tidak akan disembah di muka bumi. Nah, ini doa kemuliaannya, doa yang menunjukkan betapa butuhnya Nabi alaihi salatu wasallam dengan pertolongan ini. Dan beliau dengan doa ini bukanlah doa yang berlebih-lebihan, ya, karena berdoa berlebih-lebihan itu tidak boleh. Allah menyebutkan innahu la yuhibbul muqtadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ya, karena memang dalam perhitungan jelas, ya, namanya 1000 dengan 300 mesti menang 1000 gitu loh. Itu sudah tidak usah. Sehingga beliau melihat ini suatu yang kondisi yang tidak memungkinkan. Ini sudah di luar kemampuan manusia. 300 lawan 1000. Ya. Makanya beliau minta bantuan kepada Allah, sesuatu yang sudah di luar kemampuan, itu kembalinya minta bantuan kepada Allah. Ya. Kalau memang Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat dalam perhitungan dohir itu mampu, ya menang itu. Misalnya 1000 lawan 1000 ya, tentu itu tidak akan sampai beliau beristighosah seperti ini gitu. Ya. Dikarenakan memang jumlah 300 untuk menghadapi 1000 itu dengan selisih sekitar 600 sekian itu jelas perhitungannya kalah. Berarti Nabi alaihi salatu wasallam di sini walaupun beliau itu punya keyakinan tawakal yang tinggi kepada Allah, tetap beliau mempertimbangkan perhitungan-perhitungan kauniyahnya Allah, ya. Bukan seperti orang yang kalau yakin kepada Allah walaupun lawannya berjuta-juta dia akan lawan. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Ya, karena Allah telah menjadikan kauniyahnya, sebab-sebab kauniyah, maka di dalam sebab-sebab kauniyah itu ya juga diberlakukan. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Ya, yang kauniyah itu enggak bertentangan. Dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah yang sifatnya syar'i. Makanya di sini kemudian justru dengan beliau meyakini kalau 1000 itu tidak akan menang secara perhitungan kauniyahnya Allah, enggak akan menang menghadapi 300 enggak akan menang menghadapi 1000. Ya, kalah. Tetapi tatkala itu sudah di luar kemampuan, ya di luar istilahnya kauniyahnya tidak akan mampu, maka beliau mengembalikan kemampuan itu kepada Allah. Kembalikan kemampuannya kepada Allah dengan beliau berdoa. Dan setelah berdoa, ditolong oleh Allah dengan didatangkan 1000 malaikat yang murdifin, yang mereka ini datang, malaikat itu datang berbondong-bondong, berurut-urutan. Sampai kemudian Ifrit dan Iblis lari dari peperangan yang dia merubah bentuk menjadi manusia, memprovokasi orang-orang musyrik. Keduanya lari terbirit-birit. Ya, karena melihat apa yang mereka melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia, yaitu datangnya malaikat. Ya, sehingga ini beliau tidak istilahnya tidak keluar dari perhitungan
yang sesuai dengan kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama, ini diterangkan penting ya, karena ada orang-orang yang dia berdoa ngawur masalah doa ini. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sampai berdoa, intuh lighadhil isobah min ahlil Islam la tuqbat fil ardi. Jikalau engkau binasakan kelompok Islam ini, orang Islam ini, yang 300 sekian itu, kok tidak akan disembah di muka bumi. Jadi perhitungan dohir juga gitu. Ya, perhitungan dari kauniyahnya Allah. Kalau itu binasa kan otomatis bisa jadi Nabi alaihi salatu wasallam terbunuh, itu bisa. Ya, terbunuh. Dan tentu kalau terbunuh, maka Islam tidak akan berkembang. Karena tokohnya itu Nabi Muhammad SAW terbunuh misalnya ini dalam pertimbangan. Kemudian satu sisi yang lain juga kalau 300 sahabat ini kan yang ikut perang Badar, sahabat-sahabat terbaik gitu. Kalau mereka kemudian kalah dan terbunuh, ya tidak akan muncul manusia-manusia, tidak akan ada manusia-manusia seperti Abu Bakar, Umar setelahnya. Dan otomatis mereka akan dikalahkan. Sehingga ya, engkau tidak akan disembah di muka bumi karena orang-orang musyrik menang, akan menguasai. Ya. Sehingga doa ini tidaklah melampaui batas. Doa ini tidaklah melampaui batas. Doa ini adalah doa yang benar. Namun, manakala doa ini diucapkan untuk selainnya, ya tidak pas gitu. Apalagi dalam kondisi pas pilpres itu diucapkan, itu waliyatubillah. Itu jelas melampaui batas. Dalam konteks bahwa paslon ya, pasangan calon dua presiden itu, dua pasangan itu sama-sama muslim gitu loh. Sama-sama muslim, bagaimana bisa dikatakan dengan doa semacam ini gitu. Ya. Kemudian kalau dikatakan kalahkan pasangan ini kan intinya, kalahkan pasangan ini ya, kok tidak akan disembah. Ya memang mereka bisa mewakili seluruh kaum muslimin di dunia atau bagaimana sampai berdoa dengan doa seperti itu. Lebih-lebih yang berada di tengah mereka itu bukanlah orang-orang yang menjadi ulamanya kaum muslimin seluruh dunia. Bukan, hanya satu kelompok kecil aja dibandingkan kaum muslimin seluruh dunia. Kok bisa kalau kemudian mereka kalah, tidak akan disembah di muka bumi? Ini gulu ini namanya, berlebih-lebihan. Itu doa menyakiti kaum muslimin, seluruh kaum muslimin, bahkan kaum muslimin yang ada bersama dengan ulamanya di seluruh dunia. Itu doa melampaui batas gitu. Itulah menggunakan doa tidak pada tempatnya. Ya. Orang berdoa itu, kalian sering berkata, doa kan boleh saja. Jangan disangka dengan doa itu seorang dia mesti mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi justru bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berlebih-lebihan di dalam berdoa. Seperti seorang yang dia berdoa minta untuk orang laki-laki minta dijadikan perempuan. Itu kemungkaran. Seorang dia berdoa kepada Allah agar dijadikan rasul, itu kemungkaran. Ya. Itulah jeleknya politik. Baik Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diarahkan kepada kepentingan-kepentingan yang tidak selayaknya. Kalau memang seorang dia tulus di dalam mempelajari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, misalnya dia akan pelajari melalui jalurnya, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dengan dia mempelajari ilmu Islam, ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah, untuk diamalkan. Dan kapan diamalkan? Tidak perlu repot-repot masuk dunia politik. Itu pun Allah akan mengangkatnya. Ya,
Karena masuk dunia politik itu, ya itu hanya kebiasaan dari orang-orang yang haus dengan kekuasaan. Nah, berapa banyak dari orang-orang yang dia tidak masuk hiruk pikuknya politik, tapi tatkala dia mempunyai jasa besar, itu kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penguasa. Contohnya Nabi Daud alaihissalam. Berperang dan membunuh tokoh besarnya musuh. Ya, sampai kemudian beliau mendapatkan kepercayaan, diangkat menjadi seorang raja. Contoh yang lain lagi, ya, adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau bahkan menjadi seorang istilahnya narapidana. Bisa dikatakan narapidana karena beliau dimasukkan dalam penjara. Tapi Allah memberikan karunia ilmu, bisa mentakbir ru'yah. Di samping ilmu yang paling penting yaitu tauhid, mengenal Allah. Maka di penjara pun beliau menerangkan tentang tauhid. Sampai kemudian mentakbir ru'yah. Dan di dalam mentakbir ru'yah itu beliau nggak punya pandangan nanti akan dijadikan bendahara negeri, akan dijadikan ini, itu enggak gitu. Sampai terjadi apa yang terjadi, ternyata salah satu yang ditakbir, orang yang ditakbir mimpinya, ru'yahnya, bercerita kepada raja tentang temannya, yaitu Nabi Yusuf yang berada di dalam penjara. Sampai didatangkan untuk mentakbir ru'yah raja, dan raja pun percaya. Karena sebelumnya takbir ru'yahnya telah tepat kepada 2 orang yang beliau takbir. Sehingga raja ini meminta untuk menakbirkan ru'yah raja dan bisa ditakbir dengan baik. Tapi ternyata takbir yang ditakbirkan kalau kerajaan itu akan menghadapi masa yang sulit, paceklik. Maka tentu paceklik bertahun-tahun itu bukan perkara mudah bagi seorang raja. Maka beliau kemudian merasa bahwa ini tanggung jawab yang sangat berat. Raja ini menganggap tanggung jawab sangat berat, maka meminta kepada Nabi Yusuf untuk menanganinya. Artinya pada saat beliau menjadi seorang pembesar negeri, ya, itu bukan karena jabatan, nikmati jabatan, bukan. Tapi karena tanggung jawab. Gitu. Raja tersebut sudah dalam kondisi benar-benar merasa berat. Dan beliau pada saat menerima pun kemudian tidak memilih untuk menjadi raja saja, yang bisa mengatur seluruh bawahannya. Tapi beliau meminta dengan izin Allah, sesuai dengan kemampuan beliau. Kemampuan beliau apa? Kemampuan beliau adalah dengan izin Allah diberi ilmu untuk bisa memanage, untuk bisa mengelola bagaimana menyediakan suplai bahan pangan selama tahun-tahun yang dimimpikan, seperti yang dimimpikan oleh raja tersebut. Coba kalau kita lihat. Nah, tidak melalui perpolitikan, pemilihan dan yang lain sebagainya. Nah, ya seorang dia bisa mengambil pelajaran dari hal yang demikian. Kemudian asani istighosatu bil amwati atau bil ahya'i, yaitu istighosah terhadap orang mati atau terhadap orang yang hidup. Ya. Yang ghairil hadirin al-qadirin, yang dia tidak ada di depannya, ya, dan tidak mampu, otomatis tidak mampu. Alal ighosah, untuk membantu menyelamatkan dari kondisi yang sangat sulit dan membinasakan. Ini termasuk kesyirikan. Ya. Ini termasuk kesyirikan, dan itu mudah untuk dibahas, ya, karena sudah berlalu pembahasan tentang masalah pada bab sebelumnya, ya, masalah isti'anah. Kemudian yang ketiga adalah istighosah bil ahya'il al-alimin al-qadirina alal ighosah. Istighosah terhadap orang yang masih hidup. Ya.
yang dia bisa mengetahui dari permintaan yang beristighosah. Lagi dia mampu untuk melaksanakan istighosah tersebut. Kalau yang dimintai itu tidak tahu, misalnya dia nggak bisa bahasa Arab, yang minta pakai bahasa yang di apa yang dia pakai bahasa selain Arab, ya pakai bahasa Jawa. Sementara yang dimintai itu nggak bisa pakai bahasa Jawa, dia pakai bahasa Arab. Ya nggak akan paham kok. Gitu. Nah, maka diterangkan di sini Al-Qadirin, mampu juga, mengetahui dan mampu untuk memberikan pertolongan. Maka ini boleh ya. Ini seperti isti'anah ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Musa itu fastaghasahul ladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwih wa kazahu Musa faqada 'alaihi. Maka orang yang termasuk golongannya kaumnya satu kaum dengan Musa alaihi salam itu istighosah kepada Nabi Musa. Istighosah apa? 'Ala alladzi min aduwwih, untuk menghadapi musuhnya. Ya, orang yang memusuhinya dari kalangan orang Mesir ya. Maka Nabi Musa pun memukulnya, menghantamnya. Faqada alaih, sehingga dia mati. Ya. Yang dipukulin Nabi Musa itu mati. Ini termasuk istighosah ya, istighosah yang diperbolehkan. Ya. Tentunya istighosah seperti ini tidak ada unsur sampai mentakdim yang dimintai ya, istighosah. Apalagi sampai memberikan peribadatan. Kalau sampai mentakdim tapi tidak sampai beribadah ya itu syirik kecil. Tapi kalau sampai beribadah itu syirik besar. Ya, syirik besar. Waliyatubillah. Kemudian yang keempat itu adalah istighosah bihayin ghairi qadir min ghairi an ya'taqida anak lahu kuwatan khafiyatan. Istighosah kepada orang yang masih hidup namun dia tidak mampu, tanpa adanya keyakinan kalau dia punya kekuatan tersembunyi, tanpa ada keyakinan dia punya kekuatan tersembunyi. Ini seperti orang yang tenggelam, kemudian beristighosah kepada orang yang lumpuh, ya, rajulun maslul, ya, orang yang lumpuh. Ini termasuk kesia-siaan ya, dan juga bentuk bisa jadi masuk pada sukhriyah, bentuk mengejek dengan orang yang dimintai istighosah padanya. Ya. Maka ini perbuatan yang diharamkan. Seperti itu. Kalau ada unsur main-main dan menghina, merendahkan. Karena merendahkannya itu haramnya. Tapi kalau tanpa ada unsur menghina, ya, dan tanpa ada unsur keyakinan bahwa yang diminta itu punya kekuatan khafiyatan, ya dia hanya sia-sia saja. Perbuatan sia-sia. Ya. Dan apakah kemudian diharamkan perbuatan tersebut? Ya kalau dia melakukan itu sebagai sebuah tabiat saja misalnya. Orang itu tatkala dia terdesak dia akan meminta tolong gitu. Tolonglah saya, tolonglah. Mesti seperti itu, seperti orang tenggelam gitu. Walaupun di situ tidak ada orang pun dia akan teriak. Tidak mungkin ya sudah saya mati saja gitu, enggak seperti itu. Dia akan minta tolong kecuali orang bunuh diri gitu. Maka seperti itu tidak bisa jatuh pada perkara yang haram. Ya, karena itu sifatnya tabiat. Tidak ada sukhriyah, tidak ada bentuk mengolok-olok, tidak ada merendahkan dan yang lain sebagainya. Nah, ya. Hanya itu masuk pada perbuatan sia-sia gitu, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya.
Ya, seperti anak kecil itu dia nangis gitu, nangis. Kemudian ibunya tidak ada di situ, orang tuanya tidak ada di situ, nangisnya mesti dia nyebut abi, umi, ya, itu tidak ada masalah. Hanya itu perbuatan tidak ada faedahnya. Tapi apakah seperti itu diperbolehkan? Ya, ya boleh saja, boleh saja. Ya, karena itu tabiat itu. Kalau dikatakan ya kemudian haram, ya tidak bisa. Tapi itu perbuatan yang tidak ada faedahnya. Ya. Nah, dan itu bukan perbuatan syirik ya seperti itu. Ya. Namun kondisi yang seperti ini ya, kondisi ini kadang bisa dilarang karena alasan yang lain. Gitu. Maksudnya alasan manakala ada orang minta tolong pada orang yang lumpuh. Ya mungkin bisa keadaannya hanya sekedar apa, sekedar dia apa istilahnya ngomong saja seperti tadi kondisi tenggelam. Kondisi tenggelam jelas ini tidak akan dipahami ke situ. Tapi misalnya dia mengucapkan pada kondisi yang apa istilahnya lagun masukhriyah tadi, sia-sia dan kondisi sia-sia dan melecehkan ataupun merendahkan, ya, atau bermain-main itu bisa menjadi sebab ya, bisa menjadi sebab orang menganggap oh berarti yang dimintai punya kemampuan tersembunyi, orang yang melihatnya. Tapi beda ya kondisi kalau orang tenggelam kemudian tidak ada orang kemudian dia minta tolong gitu, atau di situ ada orang yang tidak bisa berenang kemudian dia mengatakan tolong, orang yang di sekitarnya nggak akan mungkin punya pandangan bahwa bahwa yang dimintai tolong itu punya kemampuan tersembunyi gitu loh, kekuatan kofian itu tidak akan kofiatan ya, itu tidak akan seperti itu. Karena sudah dimaklumi di intihan manusia gitu. Kalau ada orang tenggelam, walaupun di situ ya ada orang-orang yang tidak mampu berenang pun akan minta tolong itu mereka paham itu sebagai sebuah kelaziman, sebagai tabiat manusia tatkala dia mengalami keterdesakan. Allah Ta'ala. Kemudian dalilul dzabhi qauluhu subhanahu wa ta'ala, atau sebelumnya ya, ini istighosah ini kenapa tadi pembahasannya dipanjangkan ya, sengaja pembahasannya di sini dipanjangkan itu agar supaya kalian tahu rincian ini satu sisi yang lain istighosah ini termasuk perkara yang menjadi menjadi perkara besar yang mana manusia hari ini itu bahkan sebelum-sebelumnya itu terjatuh di dalamnya, dalam kesirikan itu. Ya. Atau bukan dalam kesirikan tapi dalam perkara yang selain daripada itu. Artinya peruntukannya tidak tepat gitu loh. Ada yang masuk dalam kesirikan, ada yang ranah tidak sampai kesirikan, ranahnya ranah-ranah bid'ah dan yang lain sebagainya. Sehingga dengan pembahasan 4 ini serta kaidah-kaidah yang tadi telah disebutkan, rincian-rincian disebutkan, kalian akan bisa melihat dengan mudah. Ini sebenarnya masuk ranah istighosah atau enggak gitu. Kok orang dikit-dikit istighosah, orang dikit-dikit istighosah. Ada yang dikatakan istighosatul kubru. Ya. Kemudian dalil tentang menyembelih, qauluhu ta'ala, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Allah ya. Dalil dari menyembelih itu firman Allah, katakanlah Muhammad alaihi salatu wasallam, sungguh salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabb sekalian alam, tidak ada serikat baginya. Termasuk dari sunnah, yaitu la'anallahu man dabaha li ghairillahi ta'ala. Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, menyembelih itu adalah memang melepaskan ruh ya. Ya, dengan cara apa? Biro katidak, dengan mengalirkan darah. Ala wajin maksusin, dalam bentuk yang khusus. Ya.
dalam bentuk yang khusus. Dipukul kepalanya walaupun mengalir darahnya, itu bukan menyembelih. Ya. Makanya dikatakan dengan cara yang khusus. Cara khususnya apa? Dengan terputusnya 4 saluran ya, yang ada di leher. Ya. 2 saluran darah atau 2 urat darah. Ya, kemudian 2 kerongkongan dan saluran nafas dan saluran makanan. Nah, kemudian bentuknya itu bisa, yang pertama ada berapa bentuk, yaitu an yaqa'ah ibadatan bi an yaksida bihi atau bi an yuksada bihi, ya, ta'dimal madbuh, ya, ta'dimal madbuhi lahu. Kemudian seterusnya ya, yaitu berlakunya itu sebagai ibadah yang dimaksudkan dengannya untuk mengagungkan yang disembelihkan untuknya, dan juga untuk menghinakan diri padanya, dan untuk bertakarub kepadanya. Ini tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyembelihan seperti ini sudah masuk pada ranah syariat, ranah ibadah. Adanya bentuk takdim, bentuk tadallul, bentuk takarub, ya, itu jelas itu ibadah. Kalau ada takdim saja, masih sekedar takdim, itu baru sampai syirik kecil ya. Tapi kalau sampai ada takdim, kemudian disertai di dalam takdimnya itu menyembelih. Penyembelihannya itu bentuk daripada takdim, itu syirik akbar. Sudah masuk syirik akbar. Makanya orang-orang yang dia mentakdim wali, ya, orang yang sudah meninggal masih pada taraf takdim saja. Ya, biasanya takdim itu kaitannya dengan memberikan manfaat atau menolak madharat. Makanya dia memuliakan, mengagungkan. Ya. Namun pada saat kemudian dia melakukan dari yang ditakdimi terus kepada yang ditakdimi, itu dia melakukan sesuatu, apa yang dia lakukan, entah kemudian dia membungkuk badan, atau dia menyembelih, memberikan sesuatu, atau dia melafatkan sesuatu. Melafatkan dengan lafat yang di situ muncul karena takdimnya. Seperti dia kondisi sidah, kemudian dia menyebut nama orang yang ditakdimi agar menolongnya, padahal kondisinya nggak mampu dan tidak hadir di situ. Ini sudah syirik akbar. Maksudnya syirik akbar. Nah, kemudian yang kedua, bahwa berlakunya tersebut itu an yaqa'a ikraman li dhaifi au walimatin li urs, ya. Yaitu berlakunya penyembelihan itu dikarenakan untuk memuliakan tamu. Demikian pula untuk walimatul urs, pesta pernikahan, atau yang semisal daripada ini. Maka ini tidak ada masalah. Ini termasuk perkara yang diperintahkan. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya istihbab. Ya, kenapa bisa hukumnya wajib? Ya sebenarnya wajibnya masuk dalam ranah memuliakan tamu gitu. Tapi memuliakan tamu tidak mesti bentuknya menyembelih gitu. Karena seorang dia menghidangkan makanan, minuman, ya, selama haknya dari tamu tersebut 3 hari 3 malam, itu kewajiban. Adapun kemudian dia tambahkan kok dia sembelih, berarti hukumnya bisa sunat. Tapi kalau dia tidak memberikan apapun kecuali sembelihan, maka ini hukumnya wajib gitu. Masuk dalam keumuman ranah wajib memuliakan tamu. Nah, ya seperti itu, muliakan tamu. Tetapi kita tahu bahwa ini niat untuk menyembelih itu adalah untuk memuliakan tamu. Ya. Dan ini bukan berarti dia apa? Ini masih bentuk penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti pada saat dia menyembelih disyaratkan tetap dia baca tasmiyah. Tidak menyebut nama selain Allah. Dan peruntukannya untuk memuliakan tamu itu masuk di dalam ranah perintah Allah. Rasulnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Ini masuk ranah ibadah kepada Allah. Sehingga ini termasuk perkara yang diikutkan gitu. Bentuk penyembelihan yang diikutkan
untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun niatnya seorang dia untuk apa istilahnya memuliakan tamu. Kenapa dikatakan demikian? Sesuai dengan diikutkan kadang mengingat Allah. Karena memuliakan tamu itu hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, berlakunya itu dalam bentuk wajib tamato, ya, ala wajib tamato, untuk bersenang, bernikmat-nikmat. Ya, dengan makanan ya tersebut. Juga bisa pula untuk itijar, ya, untuk dijual gitu, untuk diperjualbelikan. Makanya yang demikian itu adalah hal yang tidak masalah. Ini termasuk perkara yang diperbolehkan oleh Allah. Mubah hukumnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dalilun nadar, dalil daripada nadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, mereka ini orang-orang yang menunaikan dengan nadar, ya. Dan mereka takut pada hari di mana adabnya Allah Subhanahu wa taala itu akan merata di mana-mana. Pada lafaz yufuna bin nadar, mereka menunaikan nadar. Ya. Sisinya di sini yang menunjukkan bahwa nadar itu ibadah, itu dipuji oleh Allah. Namun yang dimaksud dengan pujian di sini ada dari sisi penunaiannya, ya, penunaian nadar. Bukan dari sisi asal nadarnya, karena asal nadar itu makruh hukumnya, dicela dalam syariat. Ya. Karena nadar itu innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. La ya'ti bi khair. Ya. Sesungguhnya dia hanya akan muncul itu dari orang yang bakhil. Muncul dari itu. Sesungguhnya nadar itu akan muncul dari kebakilan saja. Ya. Ini celaan, ya. Tapi pada saat orang sudah bernadar, ya, bernadar, walaupun asalnya makruh, pada sudah bernadar, dia wajib hukumnya untuk menunaikan. Dan nadar tidak boleh berlaku di dalam hal yang diharamkan. Nadar tidak boleh berlaku di dalam hal yang sudah hukumnya ada. Hukumnya wajib seorang misalnya bernadar untuk sholat duhur. Ya tidak perlu orang bernadar. Karena sholat duhur itu sendiri sudah wajib, sehingga tidak perlu untuk diwajibkan oleh dirinya sendiri. Gitu. Tapi kalau sesuatu yang hukumnya sunat dinadarkan boleh. Ya. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nadar hukumnya adalah haram, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Namun manakala nadar itu yang dimaksud adalah penunaian hal yang wajib, karena nadar itu bisa dimanakan kepada dua makna, yaitu nadar alladzi imtadahallahu ta'ala haula'il qa'imin bihi. Ya, nadar itu yang memang dipuji oleh Allah untuk orang yang menunaikannya itu, ya, dia adalah wa jami'ul ibadati allati faradahu Allahu azza wa jal fa inal ibadati al wajibata idza suriya biha al insan faqad iltazama biha. Nah, ini masuk dalam ranah ini gitu. Itu keseluruhan ibadah yang Allah fardukan. Ya, maka sesungguhnya ibadah-ibadah yang wajib, ya, itu apabila disyariatkan dalamnya seorang untuk mengamalkannya, maka sungguh dia ultuzima biha, bisa dibaca ultuzima biha, iltazama biha, terlazimi dia dengannya, atau dia mesti melazimi dengan ibadah tersebut, ya. Sehingga seluruh amalan yang diwajibkan oleh Allah itu sebenarnya tatkala ditunaikan bisa masuk dalam cakupan makna ini, yaitu yufuna bin nadr. Ya, kenapa?
Karena ayat yang setelahnya itu yang menunjukkan wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatdhira. Berarti ini kan kaitannya dengan keimanan terhadap hari akhir. Keimanan terhadap hari akhir di mana adabnya akan merata di mana-mana. Ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah maknanya untuk amalan seluruh amalan yang diperintahkan oleh Allah, khususnya yang diwajibkan oleh Allah. Rasul alaihi salatu wasallam mengkaitkan ya di dalam permasalahan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir untuk menyatakan perintah terhadap sesuatu. Seperti mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah atau fal yukrim jarahu. Inilah dia muliakan tetangganya dan hukumnya wajib. Ya. Sehingga di situ ada sisi yang menunjukkan dari yufuna bin nadri itu cakupan yang pertama memang pada perkara yang diwajibkan oleh Allah, sehingga mereka menunaikan apa yang diperintahkan Allah itu dianggap seperti menunaikan nadar gitu. Dengan lafaz nadar. Itu nadar untuk makna yang pertama. Dan untuk hal-hal seperti itu tidak perlu seorang dia mengatakan saya bernadar. Karena ini sudah diwajibkan Allah sehingga dia cukup menunaikannya. Dan menunaikannya dianggap seperti menunaikan nadar. Dengan bahasa seperti itu. Itu untuk makna pertama. Kemudian makna yang kedua, wa nadrul lati huwa ilzamul insan nafsahu bi syai'in ma. Nadar yang mana seorang dia melazimkan dirinya terhadap suatu perkara ataupun ketaatan kepada Allah yang hukumnya ghairi wajib. Ya. Ita'atin lillahi subhanahu wa ta'ala ghairi wajibatin. Atau di situ di titik aja, bisa inma kemudian titik, yaitu ta'ah. Ya. Itu bisa dibaca berapa macam ya. Ya, kalau yang tadi saya baca itu untuk memperjelas bisa inma. Tapi kalau kemudian dibaca pada hal dari hal untuk menjelaskan atau untuk menjelaskan dari ilzamnya itu yang dimuawal di fi'il itu bisa. Ya. Sehingga bisa dikatakan sebagai min ajlihnya juga bisa. Min ajlih. Ya. Maf'ul min ajlih itu ta'atan lillahi ta'ala ghairu wajibatin. Ya. Kemudian dengan makruhun. Hukum seperti ini adalah makruh. Celah. Ya. Bahkan sebagian ulama berpandangan itu diharamkan. Karena Nabi SAW melarang dari nadar. Tapi yang benarnya adalah makruh. Dan ukurannya untuk ditaati itu terangkan oleh Nabi, manadaro an yuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa bernadar untuk mentaati Allah, hendaklah dia mentaati. Ya. Bagaimana kalau ada orang bernadar hal-hal yang mubah itu, yang kadang di situ ada bentuk memaksa diri, seperti berjemur di siang hari karena ini diterik matahari karena sesuatu dia bernadar itu. Maka ini dia hendaklah membatalkan nadarnya. Karena nadar yang tidak ada faedah. Ya, termasuk pula bernadar karena sesuatu ingin berjalan dari kota mana ya, kota Solo sampai atau kota. Ya ini perbuatan sia-sia. Dia gugurkan nadarnya seperti menggugurkan sumpah. Nah, kemudian terakhir di pembahasan pagi ini, kesimpulannya bahwa nadar itu dia digunakan secara umum untuk yutlaku alal ibadatil mafrudati umuman.
dipakai untuk makna ibadah yang diwajibkan secara umum. Dan yang kedua dipakai untuk nadar yang khas ya. Nadar yang khusus yang dimaksud adalah ilzamul insani nafsahu bisai'in lillahi azza wa jalla. Yaitu seorang dia melazimi dirinya sendiri, mengharuskan dirinya sendiri dengan sesuatu ya, untuk kemudian diberikan, untuk sesuatu itu dia laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang punya sunat ya. Wallahu taala alam. Dan nadar yang seperti ini yang khas ini ada rincian di kalangan para mahallu bastiha, ada ranah pembahasan secara istilahnya rinciannya di dalam kitab-kitab fikih. Ini saja yang bisa disampaikan dan kita di bagian awal agak sedikit diperinci, dipertajam, di bagian akhir baru kemudian kita baca yang penting-penting saja. Ya, karena pada istighosah itu hendaknya kalian benar-benar melihat masalah ini dengan penuh ketelitian ya, karena banyak orang yang ya terjatuh dalam perkara ini. Waliyatubillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.